tentu lebih mulia daripada tempat-tempat judi misalnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT di dunia ini, di muka bumi ini mengistimewakan beberapa tempat seperti itu, ya, dengan keutamaan masing-masing. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian pula selain tempat juga ada waktu. Kalau saya katakan dalam 24 jam waktu yang kita miliki, tentu jam 3 malam dengan jam 1 siang itu berbeda. Antara jam 4 subuh dengan jam setengah 3 sore misalkan, itu juga berbeda. Dan di sisi Allah SWT, waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang utama, waktu yang istimewa. Dalam 24 jam ini, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hari-hari dalam satu pekan, maka Allah mengistimewakan hari Jumat. Begitu pula dalam bulan-bulan yang 12 bulan yang Allah karuniakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan atau memberikan satu keutamaan khusus pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu-waktu yang kalau apa ya, dalam istilah pertelevisian gitu ya, karena ada yang kita sebut dengan prime time gitu ya. Di situ biasanya kalau prime time itu iklan buahnya. Karena apa, yang nonton buahnya. Maka sebenarnya hadiah waktu yang Allah berikan kepada kita, misalkan sepertiga malam terakhir, itu adalah Allah yang istimewakan untuk kita. Karena Allah pada waktu itu akan turun ke langit dunia, mendengarkan keluh kesah hambanya dan mengabulkan doa-doa. Begitu pula dengan istimewanya waktu yang lain yang telah Allah sediakan untuk kita. Contohnya adalah bulan Ramadan misalnya. Bulan Ramadan ini adalah prime time, waktu yang utama, waktu yang istimewa yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Hadirin, sesungguhnya tidak ada ibadah, ya, tidak ada ibadah yang mana bisa dilipat gandakan pahalanya sebagaimana yang dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Maka keutamaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya itu bagaikan keutamaannya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya kan? Dari 11 saudaranya itu tentu Nabi Yusuf adalah yang paling utama. Begitu pula bagaikan matahari di antara bintang-bintang. Keindahan bintang-bintang di langit bisa kita lihat karena matahari sedang tidak ada. Ketika matahari ada, maka hilanglah keindahan bintang-bintang di langit itu. Begitulah perumpamaan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, begitu istimewanya bulan Ramadan itu, bahkan seorang ulama namanya Ibnu Qudamah, ya, Imam Ibnu Qudamah ini salah satu imam besar dalam mazhab Hambali, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu pernah mengatakan demikian. 3 amal gitu ya. 3 amal yang mana amalan itu akan memberatkan amalan seseorang ketika itu ditaruh di mizan kelak. Mizan itu yaumul, hari di mana amalan itu ditimbang. Dan 3 amalan ini gitu akan menjadikan dia lebih atau memberatkan timbangan ketika di mizan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketiga amalan itu adalah yang pertama sabar. Ya, sabar. Allah mengatakan tentang sabar ini, innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya pahala sabar itu tiada batas. Ya. Pahala sabar itu tidak ada batasnya. Sehingga sungguh sangat besar gitu ya. Sampai besarnya itu tidak ada batasnya gitu, hadirin. Ini
pahala sabar itu pahalanya bagaikan tiada batasnya, sehingga dengan besarnya pahala sabar itu diumpamakan sampai mizan itu sangat sangat memberatkan begitu di mizan itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang berikutnya, amalan berikutnya yang kedua adalah bagaimana seorang yang dizalimi oleh orang lain kemudian dia mampu memaafkan orang yang dizalimi itu, kemudian dia masih bisa berbuat baik. Ini juga amalan yang sangat berat untuk kita lakukan. Kalau kita dizalimi orang lain, ya kan? Terkadang karena kezaliman orang lain ini menjadikan kita apa ya bahasanya ini serik gitu ya. Oh ya, sakit hati yang sangat gitu kan. Ya. Sehingga akan sangat susah untuk memberikan kemaafan itu. Akan tetapi kalau kita mampu memberikan kemaafan ya kepada orang yang telah menzalimi kita dan kita masih bisa berbuat baik kepadanya, maka pahalanya akan langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman 'afa wa aslaha fajruhu ila Allah. Bukan ila Allah. Jadi barang siapa yang memanfaatkan kemudian juga dia berbuat baik, maka sungguhnya ajruhu, balasannya, pahalanya itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala, ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Begitu pula yang ketiga, hadirin, ini terkait dengan apa yang kita bahas tadi tentang keistimewaannya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Itu menurut Imam Qudamah Al-Maqdisi. Kenapa bisa disimpulkan demikian, hadirin? Puasa, tilawah, qiyamul lail ya yang kita laksanakan bulan Ramadan itu sudah dilipat gandakan, ya kan? Dilipat gandakan amalan yang amalan yang sunnah bagaikan amal fardu. Amal fardu dilipat gandakan sekian kali. 10, ada yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan lebih dari itu. Maka saya katakan sekian kali. Maka begitu mulianya bulan Ramadan itu sehingga amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan semua amalan Bani Adam itu semuanya untuk ada balasannya gitu ya. Dan ada satu amalan yang balasannya itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Amalan apakah itu? Yaitu siam, gitu ya. Amalan siam. Ya. Allah masih merahasiakan amalan siam ini. Ya. Balasannya seperti apa? Qul amali bani Adam lahu ila siam, fa innahu li wa ana jasibihi. Atau dalam riwayat yang lain, fal saumu fa ana jasibihi, fa saumu li fa ana jasibihi. Maka semua amal manusia itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Hadirin, ini menandakan bahwasanya amalan puasa ini amalan yang sangat istimewa sehingga dinisbatkan atau disandarkan hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang langsung membalasnya itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagaimana puasa itu bisa menjadi istimewa? Karena dengan puasa itu ya mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kelak, misalkan hadirin ya, kalau kita tidak punya niat yang kuat untuk berpuasa, panjenengan kita semua ketika siang-siang begitu ya berwudu, berkumur, ya kan ada yang bolehkan ketika puasa itu berkumur. Ketika berkumur tentu tidak ada yang tahu kalau kita mau minum seteguk, 2 teguk, siapa yang tahu gitu kan? Atau kita sedang sendirian di kamar, di rumah, kita bisa minum, kita bisa makan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tetap atau selalu melihat kita.
Ya kan? Sehingga walaupun kita bisa minum, walaupun kita bisa makan, karena kita merasa diawasi oleh Allah SWT, maka kita tidak melakukan itu. Itulah istimewanya puasa, menumbuhkan rasa pengawasan oleh Allah SWT. Puasa ini menumbuhkan rasa ihsan, rasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Sehingga seandainya setiap perbuatan kita selama hidup di dunia ini selalu merasa diawasi oleh Allah SWT sebagaimana puasa, sungguh kita akan tidak akan melaksanakan maksiat. Karena selalu ketika akan melakukan maksiat selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah SWT. Aku tidak sedang sendirian nih, saya ini diawasi oleh Allah. Ini para santri misalnya ketika ujian mau nyontek begitu, ketika mau nyontek, oh saya diawasi oleh Allah SWT misalkan. Maka ini gitu ya, hal ini bisa kita lakukan ya, terutama ketika kita menjalani puasa ini. Mungkin di hal-hal yang lain masih sulit untuk melaksanakan, tapi puasa ini tentu kita seorang muslim akan mudah untuk melaksanakan ini. Ya. Oleh karena itu puasa ini bisa menumbuhkan ihsan. Dan kenapa Ramadan itu istimewa? Karena puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan. Oleh karena itu menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang bulan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu di mana pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga aroma ketaatan itu sangat terasa. Panjenengan pasti bisa merasakan bedanya Ramadan dan bukan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mau tilawah, katakan, mau tilawah Quran, betapa beratnya kita mau melaksanakan tilawah. Tapi ketika bulan Ramadan, ya apalagi di awal-awal ini masih semangatnya begitu, ya kan? Maka bisa satu hari 1 juz 2 juz enteng kan begitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada bulan Ramadan ini dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu kan begitu. Maka orang-orang yang malas banyak yang menjadi rajin. Orang-orang yang jauh dari masjid menjadi dekat lebih masjid. Orang yang tilawahnya malas menjadi semangat begitu ya. Ramadan itu bisa mengubah kebiasaan manusia yang malas menjadi semangat. Walaupun terkadang ini tidak bertahan lama, gitu betul. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca kepada para sahabat begitu sebagaimana diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan bahwasanya kebiasaan para sahabat itu membagi tahun itu menjadi dua bagian. Ya, 2 bagian. Maksudnya gimana? Ya 6 bulan itu menuju Ramadan dan 6 bulan pasca Ramadan begitu. Jadi 6 bulan menuju Ramadan, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Yang dilakukan 6 bulan menuju Ramadan itu mereka selalu berdoa, ya, selalu berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Ya Allah, balikna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Ya. Adapun 6 bulan setelahnya apa yang dilakukan para sahabat, yaitu selalu berdoa, ya Allah, semoga amal ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan itu Engkau terima. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu digunakan untuk berdoa ketemu Ramadan. Setelah Ramadan digunakan berdoa agar Ramadan itu, amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bagaimana agungnya, bagaimana pentingnya Ramadan untuk para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan umurnya tidak begitu panjang-panjang banget kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu yang umurnya ribuan tahun, ratusan tahun kan itu ya.
Maka umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan 60 sampai 70 tahun itu normalnya gitu ya. Maka kalau nggak punya sesuatu yang melipat gandakan amal kita, tentu sangat ketinggalan dengan mereka itu. Tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada umat Muhammad menurunkan Ramadan yang di sana diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang kisah ini diceritakan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu sahabat utama Rasulullah yang juga dijamin masuk surga, begitu ya. Hadis ini ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, tapi intinya ada beliau siapa namanya? Talhah ini ya. Sahabat Talhah ini pernah menjumpai dua orang yang bersahabat. Tidak ada dua orang begitu ya, berasal dari suku Quta'ah dari Yaman. Dua orang ini bersahabat. Katakan si A dan si B begitu ya. Jadi dua orang yang bersahabat ini masuk Islam, kemudian dalam perjalanan keislamannya ini pernah ada panggilan berjihad. Panggilan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatnya sangat kental ya, sangat bersahabat sekali gitu ya. Bahkan amal-amalannya itu seimbang gitu ya. Sehingga pada suatu kali ketika mereka berdua berjihad bersama, Allah takdirkan satu di antara mereka, katakanlah si B begitu, si B ini meninggal atau syahid di medan perang dalam kondisi berjihad. Sedangkan yang satu selamat. Satu meninggal, satu selamat. Si B meninggal, si A selamat. Si A ini menjalani kehidupan tanpa si B ini gitu ya. Menjalani kehidupan selama 1 tahun, begitu selama 1 tahun, sehingga dia pernah melewati 1 Ramadan lebih banyak daripada si B. Jadi si A ini hidupnya lebih banyak 1 Ramadan daripada si B. Kemudian dalam 1 tahun itu dia meninggal karena sakit gitu. Yang menarik hadirin, dalam kisah ini Talhah bin Ubaidillah dalam mimpinya menjumpai 2 orang sahabat ini sedang berada di depan pintu surga ya, di depan pintu surga. Dan ternyata yang dipanggil lebih dulu masuk surga itu adalah yang matinya terakhir, yang si A gitu ya, yang matinya lebih akhir. Kemudian si B ya, jadi tidak berapa lama begitu kemudian juga dipanggil si B untuk masuk ke surga. Ketika beliau bangun menceritakanlah perihal mimpinya ini. Ya, sahabat Talhah bin Ubaidillah ini kemudian menceritakan mimpinya. Diceritakan kepada circle-nya, kepada para sahabatnya gitu. Kok bisa ya? Gitu ya, kok bisa ya? Si B ini meninggal syahid dengan keutamaan yang luar biasa, bahkan darah-darah yang menetes itu diharamkan masuk neraka kan begitu ya. Keutamaan mati syahid. Akan tetapi kenapa kok bisa si A malah lebih dulu masuk surga? Dan kisah ini hadirin ya, perihal mimpinya Talhah bin Ubaidillah ini terdengarlah sampai kepada telinga Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, ya, kurang lebih begitu ya, dijelaskan, wahai Talhah, sahabat Talhah, kenapa kau bisa terjadi seperti itu? Kenapa kamu heran si A bisa masuk surga lebih dahulu? Padahal dia, gitu ya, gitu kan, setahun lebih banyak hidupnya, gitu ya. Jadi diberi setahun lebih banyak hidup di dunia dengan tambahan sholatnya yang sekian ratus rakaat dan 1 Ramadan yang dilewatinya itu, begitu ya. Maka sesungguhnya sahabat si A ini wajar kalau masuk surga lebih dahuluan. Jadi dari kisah ini hadirin kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya 1 Ramadan ya,
Satu Ramadan itu bisa mengubah derajat seseorang. Satu Ramadan itu bisa mengubah derajat seseorang menjadi lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi bagaimana Ramadan itu penting, bagaimana Ramadan itu ternyata sangat utama, bahkan bisa mengangkat derajat, mendahului orang yang mati syahid, ya, dengan kualitas yang sama-sama, hampir sama kualitas ibadahnya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Ramadan itu tidak kita maksimalkan, maka bulan apa lagi kita bisa memaksimalkan ibadah itu? Bulan Ramadan yang begitu aroma surga itu bisa kita cium, katakan begitu ya. Bagaimana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu itu, kemudian kita tidak bisa memaksimalkan ibadah, maka bulan apa lagi kita bisa memaksimalkan ibadah? Maka ketika ada yang mengatakan bahwasanya seseorang yang telah diharamkan untuk berbuat baik, maksudnya dia tidak bisa berbuat baik begitu di bulan Ramadan, maka dia telah diharamkan berbuat baik keseluruhannya. Maksudnya keseluruhannya dia sudah tidak bisa berbuat baik. Itu karena keutamaannya Ramadan begitu itu. Coba bayangkan hadirin, panjenengan atau kita semua begitu yang pada bulan Ramadan tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, ya tarawih itu kan qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail di bulan Ramadan itu minimal kita sholat tarawih. Kalau kita tidak bisa disiplin qiyamul lail di bulan Ramadan, di bulan apa lagi kiranya kita bisa disiplin qiyamul lail? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, di bulan apa lagi kiranya kita bisa menghatamkan Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa memaksimalkan sedekah kita, di bulan apa lagi kita kiranya bisa memaksimalkan sedekah? Tentu ini adalah refleksi kita evaluasi kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memperlakukan Ramadan kita itu hendaknya nanti itu bisa lebih baik lagi. Maka kita teringat satu hadis yang mengingatkan tentang bagaimana Nabi itu pernah naik mimbar itu mengatakan amin 3 kali, gitu. Ini hadis ini sangat populer, ya. Ketika naik tangga pertama beliau mengucapkan amin, naik tangga kedua beliau mengucapkan amin, naik tangga ketiga beliau juga mengucapkan amin. Maka ketika dia telah turun dari mimbar, setelah turun habis khutbah begitu ya, beliau kemudian ditanyai oleh para sahabat, ya, semacam klarifikasi itu ya. Sahabat kan bingung, kenapa ini Rasulullah kok bilang amin 3 kali gitu kan, ketika naik mimbar, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat bertanya itu, apa yang beliau jawab? Beliau Rasulullah SAW menjawab bahwasanya sesungguhnya waktu itu Jibril mengatakan kepadaku, Inna Jibril alaihissalam auradali, menampakkan diri kepadaku, faqala bu'ida liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Dijauhkan, bu'ida itu dijauhkan, celaka gitu ya. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan, yang bertemu Ramadan, akan tetapi dia tidak diampuni. Nah itu, ya. Kemudian ketika amin berikutnya, beliau mengatakan juga bahwasanya dilaknat ketika namaku disebut, tapi dia tidak mau bersolawat. Jadi ketika Nabi Muhammad disebut, tidak mengucapkan sholawat kepadanya, itu juga dikatakan dilaknat atau celaka, gitu ya. Kemudian ketika seseorang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya berusia lanjut yang bersamanya, kemudian dia
tidak merawatnya, gitu ya. Maka Rasulullah juga mengatakan amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril adalah semulia-mulianya makhluk penduduk langit. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang ada di bumi. Kemudian mereka berdua, ketika ada seseorang yang tidak bisa memuliakan orang tuanya di masa tua, karena itu jalan menuju surga, begitu ya, maka mengatakan, wahai celaka orang yang demikian. Dan itu disetujui, disepakati oleh Nabi dengan mengatakan amin. Begitu pula ketika ada orang mengucapkan salawat kepada Nabi, mengucapkan Nabi Muhammad SAW namanya, kemudian tidak mengucapkan salawat, maka menurut Jibril itu adalah orang yang celaka. Dan itu disetujui oleh Nabi dengan mengatakan amin. Begitu pula dengan Ramadan. Orang yang menjumpai Ramadan kemudian tidak bisa memaksimalkannya sehingga dia mendapatkan ampunan, maka menurut Jibril orang-orang demikian ini adalah orang yang celaka. Dan itu disetujui oleh Nabi dengan mengatakan amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini kan kita menjadi berpikir, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya yang kita lakukan, yang kita lewati itu, jangan-jangan kita hanya menjemput kecelakaan demi kecelakaan. Paham maksud Allah? Paham maksud saya? Kalau berdasarkan hadis ini, ada seorang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak bisa memaksimalkan Ramadan sehingga tidak mendapatkan ampunan, maka itu termasuk orang celaka, kan begitu makna umumnya. Maka kalau kita termasuk orang yang ini, orang yang sering bertemu Ramadan tapi juga tidak mendapatkan ampunan, bukankah kita hanya menemui kecelakaan demi kecelakaan? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan orang yang celaka, agar kita tidak termasuk golongan orang yang dilaknat oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlulah kiranya kita mempersiapkan Ramadan itu. Perlulah kiranya kita meniatkan dari sekarang ini untuk memuliakan bulan Ramadan. Kita planning bulan Ramadan nanti kita akan ngapain? Akan tilawah, misalkan. Ya, memaksimalkan tilawah, memaksimalkan hafalan yang para santri misalkan. Ya. Diberikan target-target minimal sekian khatam, minimal sekian juz misalkan. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, saya minimal bisa bersedekah sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta misalkan. Ya, bagaimana kemampuan jenengan bisa memplanning bulan Ramadan nanti kita setidaknya seperti itu, bisa memaksimalkan bulan Ramadan itu. Ya, kita niatkan dari sekarang. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya niat ini. Kenapa kok saya menjadi teringat niat? Karena begini. Kalaupun nanti jenengan tidak sampai bulan Ramadan, atau saya gitu ya, jenengan itu kok ya bagaimana juga kita kan tidak tahu ya meninggalnya kita kapan, kan begitu ya. Kita kan selalu diintai malaikat maut, entah kapan kita bisa meninggal. Ketika itu datang kita tidak bisa mengakhirkan atau memajukan, kan begitu ya. Kan tidak bisa gitu kan. Tidak bisa dinego, gitu kan. Oleh karena itu hadirin, maka dari sekarang mari kita niatkan. Dengan niat itu kalau kita tidak sampai ke sana, atau mungkin di bulan Ramadan nanti ada halangan-halangan, misalkan sakit, misalkan sesuatu yang menghalangi kita untuk ibadah, maka niat kita tadi sudah tertulis. Sebagaimana dikatakan bahwasanya orang yang meniatkan sholat malam, gitu ya, dia mulai kemudian dia ketiduran, bangun sudah subuh, maka dia telah ditulis sholat malam.
Begitu pula kita sudah meniatkan A, B, C, D di bulan Ramadan, kemudian kita tidak sampai bulan Ramadan atau di bulan Ramadan mendapatkan halangan untuk melakukannya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan niat-niat baik kita itu. Nah, oleh karena itu mari kita menanam niat dari sekarang. Bulan Ramadan itu kita mau ngapain saja, kalau perlu kita tulis gitu ya, sehingga itu tertanam di bawah sadar kita, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita bisa melakukan dengan maksimal, bersungguh-sungguh apa yang telah kita rencanakan sebelum bulan Ramadan itu. Dan jangan lupa mari kita juga sama-sama berdoa gitu ya, dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, atau juga dengan doa-doa yang lain, misalnya Allahumma salimni minar Ramadan wa salim Ramadan li wa tasalamhu minni mutaqabbalan, ataupun doa-doa yang lain, yang mana doa-doa itu intinya adalah mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Ramadan dengan selamat, bisa memaksimalkan kembali bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu kita bukan termasuk orang-orang yang celaka sebagaimana yang dilaknati oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu para hadirin, mungkin juga perlu saya ingatkan, selain target-target dan yang lainnya, maka perlu juga kita kiranya pelajari mungkin fikih puasanya, sunnah-sunnah Ramadan. Maka ibadah kita di bulan Ramadan ini kita pastikan ibadah kita itu penuh ilmu ya. Kalau tidak salah bulan Ramadan, jarak kita dengan bulan Ramadan sekarang ini mungkin kurang lebih 24 atau 25 hari begitu nggih. Nah, maka kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, ilmu-ilmu tentang Ramadan kita pelajari. Barangkali bahkan mungkin sangat penting jenengan pelajari tarawih itu mana yang 8, mana yang 12, pada 12 ya. 8 mana yang 20 itu antum bisa jenengan bisa pelajari mana yang lebih baik, terus bagaimana kita mensikapi itu, nah gitu kan. Bagaimana dengan yang berbeda pendapat itu kita harus saling berlapang dada misalnya. Maka itu harus coba kita pelajari dari sekarang. Okay. Dan mungkin juga kita perlu merancang beberapa strategi memaksimalkan bulan Ramadan, yang di situ misalkan ada hadis tentang bagaimana kita memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, itu bagaikan kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu nggih. Maka kalau jenengan misalkan punya kelebihan ya, atau punya harta yang lebih, maka bisa kita gunakan untuk ini strategi yang sangat luar biasa sekali begitu ya. Kalau panjenengan bisa katakan menanggung puasa satu orang, buka puasanya satu orang setiap hari saja, itu bagaikan kita sudah puasa 2 tahun kan. Anda sudah puasa 2 bulan, 2 Ramadan kan gitu kan. Kalaupun panjenengan lebih lagi misalkan bisa menanggung 10, itu kan bisa seperti 10 Ramadan kita berpuasa. Ya, kalau setiap hari 30 selama 30 hari itu bisa menanggung gitu kan. Begitu pula kalau panjenengan orang kaya yang hartanya memang betul-betul berlebih, sangat banyak begitu. Katakan kalau panjenengan bisa menanggung 200 anak, 200 orang berbuka puasanya, bukankah dalam sekali Ramadan panjenengan bagaikan hidup 200 tahun? Gitu. Jadi ini strategi memaksimalkan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita, yang memberikan makan orang yang berbuka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, mudah-mudahan kita semua ya tidak menjadi orang yang mengulang ya. Tidak menjadi orang yang mengulang kecelakaan setiap Ramadan gitu ya. Dan kita menjadi orang yang mencintai Ramadan dengan jujur. Jadi orang itu kalau jujur mencintai Ramadan pasti akan bersiap ketika bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana kalau ada orang tamu yang datang kepada kita begitu nggih, kalau kita benar-benar menghormati tamu itu tentu akan mempersiapkan diri. Ya. Atau bapak ibu-ibu dulu yang pertama kali ketemu istri gitu nggih. Maka pertama kali bertemu enggak mungkin enggak ada persiapan, pasti ada persiapan, setidaknya sikat gigi, setidaknya pakai minyak wangi kan begitu nggih.
Nah, oleh karena itu kalau kita memang cinta Ramadan beneran, maka hendaknya kita pasti akan bersiap untuk menemui bulan Ramadan itu dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Apabila ada kekhilafan dari saya pribadi sebagai manusia yang banyak salah, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa?